Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pengujian data analisis deskriptif menggunakan SPSS versi 24. Sebelumnya, kita berkenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 3. Di sini ada saya sendiri, yaitu Asmaulia Safitri Muna. Halo, saya Damar Satria Buana. Saya Lutfia Haligina. Saya Afifeniza Ramadan. Hai, saya Ahmad Irfan Maulana. Nah, kira-kira nih di sini kita bakal ngebahas apa aja sih? Jadi yang pertama kita bakal membahas pengantar materi, yakni penjelasan singkat mengenai analisis yang akan dilakukan. Kemudian ada definisi analisis deskriptif, yakni menjelaskan definisi analisis deskriptif secara singkat. Kemudian ada pemaparan dan pengujian data, yakni memaparkan langkah-langkah analisis deskriptif. Kemudian ada analisis data, yakni menjelaskan data yang telah dianalisis. Yang terakhir ada kesimpulan, menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan. Ngomongin soal analisis deskriptif nih, teman-teman tahu gak sih apa itu definisi dari analisis deskriptif itu sendiri? Jadi, singkatnya, analisis deskriptif itu adalah sebuah analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah data hasil dari pengamatan. Nah, deskripsi hasil pengamatan tersebut nantinya dapat berupa tabel, histogram, pie chart, ataupun diagram batang. Nah, pada kesempatan kali ini, kita bakal ngebahas lebih detail lagi mengenai analisis deskriptif ini. Yuk, simak pembahasannya lebih lanjut. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pengertian analisis deskriptif adalah sebuah analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data hasil pengamatan. Nah, data hasil pengamatan ini perlu dilakukan analisis lebih lanjut agar dapat dipahami oleh orang lain. Hasil data analisis deskriptif ini dapat berupa tabel statistik maupun dapat berupa grafik seperti pie chart dan histogram. Analisis deskriptif ini dapat digunakan pada data interval, rasio, nominal, dan ordinal. Tujuan utama analisis deskriptif adalah untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel yang digunakan seperti nilai maksimum, nilai minimum, modus, rata-rata, dan lain-lain. Langkah-langkah yang dapat digunakan antara lain adalah menambahkan data pada tab variabel, kemudian menyesuaikan variabel tersebut dengan jenis data. Kemudian, setelah semua variabel ditambahkan, langkah selanjutnya adalah menambahkan data pada tab data view. Nah, untuk melakukan analisis deskriptif, kita tinggal menuju ke window Analyze, lalu pilih Frequent Size pada Deskriptif Statistik. Pengertian jenis data. Data interval menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan memiliki bobot yang sama. Lalu data rasio hampir sama dengan data interval, tetapi pengukuran rasio ini memiliki nilai 0 yang mutlak dan jarak yang sama, sedangkan interval tidak. Selanjutnya, data ordinal. Data ordinal ini didasarkan pada ranking yang mengurutkan objek dari paling rendah ke paling tinggi atau sebaliknya. Dan yang terakhir ada data nominal, yaitu angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Lalu selanjutnya kita akan menuju ke pembahasan soal untuk analisa deskriptif. Kita simak ke slide selanjutnya. Baik teman-teman, dapat dilihat di belakang saya ini sudah ada data-data yang sudah saya input di software yang namanya itu SPSS. Jadi kita membutuhkan laptop untuk mengolah data ini. Sebelumnya kita lihat dulu, di bawah ini ada tulisan data view, kemudian variable view. Waktu pertama kali teman-teman masuk ke SPSS ini, di bagian data view dan variable view itu bakalan kosong semua. Jadi teman-teman bisa mengikuti apa yang saya input di sini. Di kolom name, kalian bisa menuliskan variabel-variabelnya seperti banyak gelas, gelas cacat, target produksi, tingkat kecacatan, jenis gelas, dan warna gelas. Kemudian untuk type-nya itu numerik semua gak apa-apa. Kemudian width perlu dicatat, width dan kolom ini jumlahnya itu harus sama. Misalkan di banyak gelas jumlahnya 15, kolomnya juga harus 15. Nah, intinya sama. Kemudian di desimal, supaya tidak ada komanya, kita buat 0 semua.
Kemudian label. Di label ini adalah pencerminan dari name. Cuman di sini kita bisa kasih spasi. Kemudian values. Nah ini di values ini kalian harus perhatikan. Biasanya kita input itu kan harus mengetikkan satu persatu. Tapi untuk mempermudah kalian, kita bisa mengubah variabel tersebut dengan sebuah angka. Seperti pada video yang saya tunjukkan ini, yang pertama adalah nihil. Nihil di sini kita gantikan dengan angka 1, value-nya 1, labelnya nihil. Kalau misal kalian ingin menambahkan, kalian bisa mengetikkan angkanya misalkan 6. Kalian bisa menuliskan misalkan simetris. Ya, terus kemudian add. Nah, dia akan masuk di sini. Karena datanya cuma ada 5, jadi kalian bisa memasukkan data-data berikut. Nihil banyak gelembung, banyak retak, ada bintik-bintik, dan tidak simetris. Kemudian berikutnya ada di jenis gelas. Values-nya seperti berikut, kalian masukin aja sesuai yang ada di video ini. Kemudian di nomor 6, ya values-nya putih sebagai nomor 1, hijau 2, merah 3, 4 kuning. Missing-nya kita buat non, kolomnya tadi seperti bagian width. Line-nya kita buat center semua, measure-nya untuk banyak gelas, gelas cacat, target produksi kita buat scale, kemudian tingkat kecacatan, jenis gelas, warna gelas kita buat ordinal, nominal, nominal. Ya, kalian bisa ikutin aja. Dan di roll-nya kita buat input semua. Oke, kita beralih ke data view. Gimana cara masukinnya? Nah, untuk angka-angka di banyak gelas ini kalian masukin aja satu persatu sampai angka 50. Gelas cacat juga, target produksi juga. Kemudian untuk data non scale seperti tingkat kecacatan, jenis gelas, dan warna gelas, kalian bisa memasukinnya dengan angka. Misalkan saya masukkan angka 1. Nah, masuknya adalah nihil seperti itu. Begitu juga dengan jenis gelas dan juga warna gelas. Kalian bisa ikutin sampai datanya keisi semua. Selanjutnya kita masuk ke analisisnya nih teman-teman. Oke, disimak baik-baik ya. Caranya, yang pertama kita harus masuk ke analyze, kemudian descriptive statistik. Setelah descriptive statistik, kita masuk ke frequencies. Nah, di sini kita akan menganalisis terlebih dahulu data scale-nya yang atas ya teman-teman. Kita pindah ke kanan dengan cara menarik, atau kalian juga bisa menggunakan tools yang ini. Pindah aja ya teman-teman. Setelah kita pindah ke kanan, kita masuk ke menu statistik. Nah, di sini ada yang perlu kalian perhatikan. Yang harus dicentang yang pertama adalah kuartil dan persentil. Kalian masukkan aja nilainya 10 sama 90. Kemudian min, median, sum kita centang semua, dan di bagian dispersion kita centang semua. Minimum, maksimum, SE min. Kemudian di skewness sama quartiles kita juga centang. Kita tidak usah centang values R group midpoint ini. Kalau sudah, kita klik continue. Selanjutnya kita masuk ke bagian chart. Nah, chartnya ini kita pilih histogram. Kemudian jangan lupa show normal curve on histogram ini dicentang juga. Dan klik continue. Dan di bagian format pastikan menunya terpilih seperti berikut ini. Dan klik continue. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, outputnya akan muncul seperti ini teman-teman. Ada frequencies, frekuensi table, dan sebagainya. Baik, kita jelaskan dulu output dari pembahasan, maksudnya output dari analisis deskriptif data scale ini. Simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil output dari data yang sudah diinput tadi, yaitu yang pertama dari data scale, frequencies, dan statistik frequencies. Untuk nilai N sendiri di valid ada 50 data, yang berarti 50 data tersebut adalah data yang berhasil diolah, yaitu sebanyak 50. Sedangkan missing atau data yang hilang itu 0, berarti artinya tidak ada data yang hilang. Untuk mean sendiri merupakan nilai rata-rata. Mean dari gelas cacat ada 18,28,
banyak gelas ada 426,18, target produksi ada 390,00. Sedangkan selanjutnya adalah standar error of man yang merupakan digunakan untuk memperkirakan rata-rata populasi berdasarkan 50 data sampel yang sudah diolah. Selanjutnya adalah median. Median sendiri merupakan nilai tengah. Untuk nilai tengah sendiri dari gelas cacat ada 19, banyak gelas yaitu 426,50, target produksi ada 400. Selanjutnya adalah mode atau modus merupakan data yang sering muncul. Untuk di gelas cacat ada data 21, banyak gelas ada 432, target produksi 450. Varias berkaitan erat dengan variasi data. Semakin besar nilai varias, maka berarti variasi data semakin tinggi. Selanjutnya adalah kurtosis dan skewness, merupakan ukuran untuk melihat apakah data tersebut berhasil didistribusikan secara normal atau tidak. Skewness mengukur kemencengan dari data, sedangkan kurtosis mengukur puncak dari distribusi data tersebut. Nah, dasar pengambilan keputusan yakni data berdisiplin normal jika nilai skewness dan kurtosis mendekati 0. Seperti itu. Selanjutnya adalah rank. Rank sendiri merupakan selisih nilai minimum dan nilai maksimum. Di rank gelas cacat sendiri, untuk rank gelas cacat adalah 19, di banyak gelas saja 67, sedangkan di target ada 150. Untuk minimum sendiri merupakan nilai yang paling terkecil atau paling terendah. Untuk nilai terkecil di gelas cacat itu 10, di banyak gelas itu 388, di target produksi itu 300. Untuk maksimum yaitu adalah nilai yang paling tinggi atau nilai yang terbesar. Di gelas cacat nilai tertinggi terbesar yaitu 29, di banyak gelas ada 455, di target produksi ada 450. Untuk sum sendiri yaitu merupakan penjumlahan semua data pada variabel tersebut. Misalnya di gelas cacat, semua variabelnya itu jika dijumlah itu ada 914, di banyak gelas itu ada 21.309, di target produksi ada 19.500. Selanjutnya adalah percentiles. Percentiles sendiri merupakan batasan-batasan yang menunjukkan proporsi sebaran data. Di sini dibagi menjadi 5, yaitu 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Di bawah 90% itu ada di bawah 11. Selanjutnya adalah 25%, berarti di bawah 13, 50% di bawah 19, 75% di bawah 23, sedangkan 90% yaitu di bawah 25,90. Begitu juga di banyak gelas dan target produksi. Oke, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan frekuensi table di data scale. Yang pertama adalah frekuensi. Saya mengambil contoh yaitu 10. Itu yang berarti ada 2 buah data bernilai 10, 4 buah data bernilai 11, 5 buah data bernilai 12, dan begitu selanjutnya. Untuk persen sendiri yaitu bentuk persentase jumlah masing-masing jenis data. Untuk data 10 ada 4%, data 11 ada 8%, data 12 ada 10%, dan begitu seterusnya. Sekian penjelasan dari data scale. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut untuk menganalisis di data non-scale nih teman-teman, seperti ordinal dan juga nominal. Kita masuk ke analyze, descriptive statistic, dan frequencies teman-teman. Nah, awalnya tadi kan scale yang kita analisiskan teman-teman. Jadi kita pindah terlebih dahulu scale-nya ke bagian kiri, dan non-scale-nya kita pindah ke bagian kanan. Ordinal, nominal, juga nominal. Kita pindah seperti ini. Kemudian kita klik di bagian statistik. Nah, di sini kita rubah juga. Kita hanya menyisakan mode, quartile dan persentil. Kita hilangkan semua. Dispersion juga kita hilangkan semua. Kita hanya menyisakan mode. Dan klik continue. Kemudian bagian chart, kita masuk ke bagian chart. Di bagian chart ini kita gunakan p-chart. Nah, chart values-nya kita gunakan frequencies. Kemudian kita klik continue. Formatnya pastikan seperti ini, dan klik continue. Kemudian kita oke teman-teman.
Nah, outputnya juga akan muncul P-chart seperti ini teman-teman. Baik, begitu cara melakukan analisis deskriptif di SPSS. Mari kita terjemahkan output dari analisis kita. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan frekuensi statistik dari data non-scale, yaitu tingkat kecacatan, jenis gelas, dan warna gelas. Untuk datanya sendiri ada 50 data valid, yaitu berarti 50 data yang berhasil diolah. Sedangkan untuk missing atau data yang hilang adalah 0, berarti tidak ada data yang hilang. Oke, selanjutnya adalah frekuensi table dari data non-scale. Yang pertama adalah tingkat kecacatan. Untuk frekuensi sendiri, tingkat kecacatan di data nihil, untuk data nihil di tingkat kecacatan itu ada 15 buah data nihil, 8 buah data banyak gelembung, 6 buah data banyak retak, dan seterusnya. Untuk persentasenya itu ada 30% data nihil, 16% banyak gelembung, 12% data banyak retak, dan begitu selanjutnya. Untuk jenis gelas dan warna gelas sama seperti di data tingkat kecacatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan P-chart dari data non-scale. Untuk tingkat kecacatan mayoritas yaitu didominasi oleh jenis data nihil, yaitu yang berwarna biru. Sedangkan di jenis gelas itu didominasi data gelas pesta, sedangkan di warna gelas yaitu didominasi warna putih. Oke, segitu saja penjelasan dari hasil output data SPSS. Terima kasih. Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kumpulan data hasil pengamatan. Serta hasil dari analisis dapat disajikan dalam bentuk tabel statistik maupun grafik seperti diagram lingkaran dan diagram histogram. Jadi itu tadi penjelasan serta langkah-langkah melakukan analisis deskriptif. Terima kasih dan jangan lupa belajar.